أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله ربنا النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي وسلمه محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Orang tua kita sebut namanya, kita kenang jasanya, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang tua kita yang masih hidup diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, sehat lahir batin, dipanjangkan umurnya, diwafatkan untuk wafatnya yang baik, husnul khatimah, berada dalam keadaan beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, sebut nama arwahnya, summa ila arwahi ahlal kubur khususon. Kita doakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Sumailah ruahi ahlal kubur, sebutkan orang tua kita, karun-karun kita, guru-guru kita, sahabat kita muslimin muslimah, mukminin mukminah, juga saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madhulahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nasalukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita mohon kepada Allah generasi terus kita mudah-mudahan menjadikan anak itu yang soleh-soleha, menjadi generasi yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khususkan doa kita untuk sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang sakit, yang sedang dalam keadaan perawatan ataupun sedang dalam keadaan mencari solusi untuk penyembuhannya ataupun sedang dalam proses penyembuhan. Mudah-mudahan penyakitnya segera dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ibadahnya, kafarah penebus dosa-dosanya, dan diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Untuk yang berpenyakit ruhaniah, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk segera bertobat kepada Allah, menghambakan diri kepadanya, kemudian dia bertakarruf, mendekatkan diri dan memohon ampunan secara ikhlas. Mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan qalbunya dan dijadikan qalbunya qalbu yang selamat, qalbu salim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa anta safi la syafi'a illa shifauka syifaan la yughadiru saqama. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta tanah air kita, mudah-mudahan dijadikan Allah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang adil makmur, ma'rifah jiwa nawi, tata tentrem kertara harja, masyarakatnya masyarakat yang sejahtera, yang senantiasa mengampakkan diri kepada Allah dan bersilaturahim dengan sesama, berkolaborasi untuk membangun kebaikan dan menciptakan kesejahteraan secara bersama-sama. Mudah-mudahan negeri ini juga dipimpin oleh pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang adil dan amanah. Dan mereka mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan tugas dan kewajiban serta fungsi pokoknya sehingga memberikan layanan terbaik kepada masyarakatnya. Bagi pemimpin pejabat yang zalim, yang senantiasa khianat terhadap amanah, mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik dan mereka diberikan balasan sesuai dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak berbuat adil dan tidak amanah terhadap yang diberikan dan dibebankannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan negeri kita dari kejadian-kejadian yang luar biasa berupa musibah, termasuk musibah korupsi para pejabat, musibah ketidakadilan, musibah kecurangan, musibah keculasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari semuanya itu dan kita termasuk yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakahal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan surat Al-Fatihah, kita niatkan bertazkiyah, membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa kita dari kekotoran, baik kekotoran jasmaniah ataupun kekotoran ruhaniah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita mendapatkan rahmat untuk menjadi orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa berada dalam keadaan yang penuh dengan keadaan yang penyantun, penyayang, penyabar, bijaksana, dan orang yang senantiasa bersegera bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Juga kita senang bermusyawarah, lemah lembut dengan sesama, senantiasa jujur dan menghargai kejujuran, dan senantiasa mengedepankan dapat dipercaya ketika kita bersilaturahim dengan sesama. Kita mohon kepada Allah untuk senantiasa ikhlas menghambakan diri kepadanya, dan senantiasa kita juga bersilaturahim dengan sesama penghuni makhluk dunia ini. Mudah-mudahan silaturahim kita menghasilkan ilmu yang bermanfaat, jadikan diri-diri kita mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah dengan penuh kehusuan, dengan penuh kebaikan, dan senantiasa ibadah kita senantiasa dibarengi dengan ilmu yang penuh dengan makna, dan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan yang makin hari makin meningkat. Mudah-mudahan kita juga dipanjangkan umur, diberikan kesehatan lahir batin, dan diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Rabbana, jadikan diri kami sebaik-baik ciptaanmu yang menghambakan diri kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah ya Ghafurur Rahim ya alima ma bisyudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma ij'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan sholihan maqbul wa tijaratan lang tabur ya alima ma bisyudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, tiupkan ke telapak tangan kita dengan hembusan nafas sholawat dan usapkan ke seluruh tubuh kita. Syariatnya kita berikhtiar memohon kepada Allah, hakikatnya Allah yang mengabulkan semua yang kita inginkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita usap seluruh tubuh kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran sebelum kita diusap-usap oleh orang lain dan dibacakan Al-Quran. Kapan itu Pak Tono? Nanti kalau udah mati, kalau jasad udah tidak ada nyawanya, ruhnya udah dipisah dengan jasadnya, maka kita itu diusap-usap orang lain sambil dibacakan Al-Quran. Kebayang nggak Tela? Kalau masih muda mengaku bahaya, seolah yang tua aja yang akan begitu. Gimana ya, ada nggak anak saya yang ngusap-ngusap muka saya sambil dibacakan suratul Fatihah nanti ya? Sebelum dibacakan oleh mereka, bacakan sendiri Bu. Rambut kita jadikan saksi, ini pernah dulu baca suratul Fatihah gitu ya, yang ganteng ini gitu Bu ya, yang cantik ini, ya harus ngaku Bu, jangan sampai minder rendah diri ya. Baik Bapak Ibu, hari ini berbahagia istiqomah untuk sama-sama berjamaah baca Quran, belajar dan mengajar Al-Quran. Insya Allah. Kenapa kita lakukan? Karena kita yakin bahwa baca Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah sebaik-baik perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dia mengajarkan kepada kita wa yu'allimuhumul kitab, ya, mengajarkan kepada kita Alkitab Al-Qur'an, ya, dan mengajarkan kepada kita wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah dengan sunnahnya, dengan contoh teladannya. Tapi sebelum kita belajar, kita juga diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa yuzakkihim, membersihkan diri kita. Ya, disebutnya tazkiyah, membersihkan diri kita, tazkiyatun nafs, ya, bersihkan diri kita masing-masing. Bahasa kerennya lah distrik disebutnya ruqyah, meruqyah diri sendiri. Jadi jangan berharap diruqyah orang lain, karena yang meruqyahnya sendiri belum tentu suci, gitu ya. Jadi ruqyahlah oleh diri sendiri. Dan tentu saja cara meruqyah sesuai dengan ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Yang paling afdol adalah bacakan Al-Quran untuk diri sendiri. Disebut bacakan itu, Bu, banyak membaca Al-Quran. Karena Rasul mengajarkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah kita sama-sama belajar mengajar. Dan setelah belajar mengajar Al-Quran, Rasul juga menyampaikan bagaimana sih manusia yang baik itu. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Yang panjang umur itu dan baik amal itu tentu baik karena mereka akan memberi manfaat. Maka Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Kenapa harus paling banyak manfaat? Karena Allah menyukai orang-orang yang berbagi manfaat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang ihsan, yang muhsin, yaitu orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah, merasa diawasi Allah, merasa berada dalam genggaman Allah, dan dia selalu berbagi dengan sesama. Yunfikuna fis-sarai wad-dharai, berbagi dengan sesama terhadap nikmat dunia, ya, yang ada di dalam dunia ini kita bagi bersama. Yang kedua, wal kadiminal ghaid, mengendalikan emosi, tidak gampang tersulut, tidak gampang marah, tidak sumbu pendek. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada orang lain tanpa harus diminta, tanpa harus sungkem dulu, tanpa harus geksor dulu, ya, tanpa harus ngesor dulu, harus sudah kita memaafkan orang lain. Yang keempat adalah manusia yang ihsan itu adalah dia selalu berzikir menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya pagi, siang, petang, malam. Kemudian dia kalau berbuat salah dia segera baru beristighfar lidzunubihim, terhadap apa yang menjadi dosa dan kesalahannya. Itulah yang disebut dengan manusia yang ihsan. Untuk bisa mencapai kualitas ihsan itu, kita sudah dilatih syahadat kita, saum kita, sholat kita, zakat kita. Nah, orang yang sudah ihsan kemudian kalau mau berangkat haji udah siap, Bapak Ibu, tinggal nunggu tiket, nunggu pemberangkatan. Insya Allah, kalau dilihat wajah-wajahnya Bapak Ibu ini udah siap ya haji, ya, insya Allah. Dan kalau belum siap, belum bayar, belum dapat kuota, belum dapat tiket, belum berupaya untuk sampai ke sana, maka niatkan pagi ini kita sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari. Kemudian sholat 2 rakaat sholat isra, sahur Kanjeng Nabi bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari. Kemudian sholat 2 rakaat sholat isra, ada yang juga disebut sholat duha awal, maka baginya mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, kedudukan Mekah ke Madinah menang pahala ibadah haji dan umroh. Syaratnya ikhlas menghambakan diri kepada Allah, ma fi qalbi ghairullah, ya, dengan memanfaatkan kesempatan mendapatkan nur Muhammad sallallahu, kita berada di masjid beriktikaf, termasuk baca Al-Quran dan belajar mengajar tentang Al-Quran. Alhamdulillah.
lillah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Konon kabarnya Kanjeng Nabi itu kalau tidak sedang perang, kalau tidak sedang dalam keadaan ganjing, beliau terbiasa dari subuh sampai dengan keluar matahari tetap berada di masjid. Insya Allah. Kita ada contohnya mengikuti seperti itu. Kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Di hari kemarin kita udah bahas bahwa ketika kita taat kepada Rasul, maka berarti kita taat kepada Allah. Dan ketika kita mengabaikan perintah Rasul, ketika kita mengabaikan apa yang dicontohkan Rasul, berarti kita juga mengabaikan Allah. Emang berani mengabaikan Allah? Rezeki diminta kepada Allah, yang memberikannya Allah, hidup dan mati karena Allah. Tapi kenapa kita mengabaikan perintah dan contoh Rasul? Itu di surat An-Nisa ayat 80 yang sudah dikatakan kemarin, yang sudah kita baca kemarin. Siapa yang taat Rasul, maka dia taat Allah. Tidak taat Rasul berarti tidak taat Allah. Ya, harus hati-hati kita Bapak Ibu, jangan sampai keluar dari ucapan kita, oh itu kan Rasul, kita mah manusia biasa. Emang Rasul bukan manusia biasa? Manusia biasa Bapak Ibu, punya istri, punya anak, punya keturunan, bahkan sampai sekarang insya Allah masih ada keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam ya. Bapak Ibu termasuk keturunan Rasul? Keturunan, tapi yang Rasul kemana? Ada KBOG turunan Nabi Adam, ya terus Bu. Nah, alhamdulillah. Lain keturunan Rasul berarti keturunan orang jahiliyah. Naudzubillah. Bisa jadi keturunan Abu Jahal. Naudzubillah ya. Disebut keturunan Abu Lahab nggak mau, tapi pelitna kacidaknya. Ada yang gitu Bu. Siapa? Orang, Bu ya. Tanya kepada diri, apakah kamu itu keturunan Abu Jahal, Abu Gosoknya Bu ya, Abu Lahab, atau keturunan siapa Bu yang soleh abunya Bu? Ya bukan Abu Sangkan Bu, balik gitu. Etama gurunya orang sholat husu, Abu Janda itu balik punya. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini di Saum Tahdid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung. Alhamdulillah sebelah kanan sudah hadir komplit, sebelah kiri komplit. Di depan masih ada yang belum selesai mudiknya ya, belum pulang dari Jawa. Ya, insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, di dunia maya sana juga alhamdulillah sudah hadir dari Cirebon, ada Ibu Irin bersama keluarga. Dari Bandung ada Kang Ahmad bersama keluarga. Kang Ahmad udah kembali jalan-jalannya. Kemarin jalan-jalan ke Subang, nggak ngajak beliau ya. Nah, kemudian ada Teris dari Sumedang ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan juga ya ini dari Cirebon Ibu Hilda bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dan yang lain dari Surabaya, dari Medan dan dari Jogja belum bergabung karena kesulitan mendapatkan sinyal. Alhamdulillah tepat pukul 6 sesuai dengan rencana kita akan berakhir pukul 6.15 ya, sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Yuk, hari ini kita baca ayat yang istimewa. Nah, ayat istimewa. Surat An-Nisa ayat 81 ini ayat istimewa. Karena apa? Bisa jadi kita termasuk yang ayat ini. Ya. Kalau di ayat yang kemarin rasaan mah ente nyebutnya taat Rasul kadang-kadang gitu ya. Tapi lihatlah di ayat ke-81, apakah kita termasuk yang ada di ayat ini? Yuk kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 81. ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول
Wallahu yaktubu ma yubayyituna fa'ridanuhum wa tawakkal 'ala Allah. Wakafa billahi wakila. Sadaqallahul azim. Cuma satu ayat, Pak Um. Ayat ini berat. Jadi kalau bisa menjalankan ayat ini satu ayat, ya Masya Allah, insya Allah kita termasuk yang mendapat kesempurnaan kehidupan alias mendapat rahmat. Mari kita lihat terjemah dari tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 81. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan. Siapa Bapak Ibu orang munafik itu? Orang Islam yang ngomongnya bohong, berjanji dia ingkar, dan kalau diberi amanah dia khianat. Jadi orang munafik itu bukan orang kafir. Orang kafir tidak mungkin munafik karena mereka udah jelas-jelas kafir, jelas-jelas musyrik. Jadi orang yang namanya munafik itu adalah orang muslim. Sebelum terjadi perang Uhud tidak ada orang munafik. Semuanya mukmin atau kafir. Begitu terjadi di perang Uhud, maka pada saat itu manusia sudah mulai banyak yang masuk Islam, tetapi ketika diajak perang, dia nehi, dia emoh, dia takut. Ya, ketika di perang Badar nggak ada yang munafik. Ketika perang Uhud, maka orang munafik itu terbagi menjadi beberapa bagian dari yang bergabung kepada kaum muslimin yang akan perang Uhud. Di antaranya 1.000 lebih yang dikumpulkan oleh Rasulullah di waktu siang hari menjelang besok perang Uhud dikumpulkan. Terdapat 1.000 orang laki-laki dewasa yang ngumpul di halaman Masjid Nabawi. Diumumkan kita mau perang besok pagi, kita berangkat kumpul di sini. Ya, begitu besok paginya ngumpul, maka kumpullah 1.000 lebih orang. Ya, kemudian begitu mau berangkat 300 orang tidak mau berangkat. Ya Rasulullah, kenapa mesti ke Uhud, di sini aja? Kata Rasulullah, yang mau di sini silahkan, rek di dia silahkan, arek milu silahkan, dan gitunya. Artinya apa? Rasulullah itu demikian baiknya, demikian mulianya akhlaknya. Ketika ada yang mumul, tidak mau ikut, tong dipaksa. Terus antep. Sainya, sainya. Amak ente Rasulullah, ente ya sudah. Kalau yang mau nggak mau berangkat, tetap tinggal di sini. Yang mau berangkat aja, yuk berangkat. Ucuk tiu akar bangun ban amis mata disusukan, munrek milu gera dan si mata gera susukan, gera susukan. Eta kan ini anu mewek hayang minu heling rekreasi karena odong punya ya. Kemudian berangkatlah dan yang 300 tersisa tetap tinggal di Madinah dalam kota. Begitu pemberangkatan sudah di tengah perjalanan menjelang nyampe ke Bukit Uhud, kemudian 300 orang lagi menyebut, "Ya Rasulullah, kenapa jauh-jauh sampai di Uhud? Toh di sini juga sama. Mari kita tetap tinggal di sini." Kata Rasulullah, "Tidak, kita harus sampai ke Bukit Uhud. Yang mau di sini silahkan." Jadi 300 tertunda di kota, kemudian 300 di tengah perjalanan. Kemudian yang sisanya sampai ke Bukit Uhud, dan apa yang terjadi di Bukit Uhud, ternyata di sana pun tidak taat Rasul. Ketika disuruh tetap tinggal di atas bukit, jangan turun sebelum aku perintahkan. Ternyata belum diperintah karena mereka merasa menang dan tergoda oleh yang namanya gonimah, rampasan perang, karena orang-orang kafirin Quraisy mulai kocar-kacir dan hartanya ditinggal, maka mereka berebut harta. Yang disuruh tetap tinggal di atas bukit pemanah pun dia turun berebut. Nah,
Apa yang terjadi? Kemudian Khalid bin Walid sebelum jadi Islam, kemudian menyerbu di saat orang Islam berebut kekayaan. Jadi Bapak Ibu, lamun kaum muslimin guys berebut kekayaan, siap-siap dicegat kelong wewe. Nah, bangsa Indonesia lamun guys berebut kekayaan, siap lagi dijajah oleh bangsa asing lagi. Lamun teu akur jeung jelema anu sasama bangsa. Nah, berikutnya, apa yang terjadi? Terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, disebut kalah juga iya, disebut menang juga tidak. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Yang 300 ini gugur 70 orang. Ya, 70 orang sampai dengan malam, kemudian mereka diberi nikmat Allah. Ketika orang kafirin Quraisy sudah pada balik, dengan kemenangannya yang luar biasa, dengan teriak-teriaknya si Hindun karena sudah berhasil membelah dadanya Sayyidina Hamzah. Pada saat itulah orang muslimin yang ada yang tersisa di Bukit Uhud 300 lebih dikurangi 70 menangis, dan ketika menangis Allah turunkan nikmat yang namanya nikmat tunduh alias ngantuk. Jadi ngantuk itu nikmat Pak Tatang. Kalau ada warga RW sana yang ngantuk, jangan dibangunkan, biarkan saja karena itu nikmat. Berarti betena sebeh dan lapar mah moal HS. Ya. Jadi dalam bangsa Indonesia rame ayeuna riweuh berarti eta teh lapar. Matak rame oge punya dalam geus teu lapar mah caricing. Ya, geus dibere dahar mah cicing, geus dijadikeun menteri cicing meskipun baheula garowak-gorowok. Ibunya hanya itu ya. Nah, apa yang terjadi? Kemudian pulanglah setelahnya menyolatkan 70 kali dan menguburkan secara massal di pemakaman Bukit Uhud tersebut. Kemudian pulang dalam keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan dari keimanan. Yuk kita pulang. Kita sudah memakamkan dan tadi malam kita sudah istirahat dengan tenang dan kita jag-jag waringkas. Ya, jaguar, jag-jag waringkas. Pokoknya di lamun Pak Teguh di badai kamana Pak Teguh? Badai kan itu damang Pak Teguh, jaguar, jag-jag waringkas. Kita telin mobil harus Pak. Jag-jag waringkas. Ya. Berikutnya adalah begitu kembali dari yang pulang dari Bukit Uhud kepada yang di tengah perjalanan ngadaguan selama seharian sampai dengan besoknya, berarti hari keduanya mereka ngomong, makanya coba di sini kan selamat nggak bakal mati, kalau di sana ya iyalah pasti karena udah capek kamu diserang. Caur Kangjeng Nabi tidak banyak ngomong waktu itu. Kangjeng Nabi udah yuk pulang ke Madinah. Kemudian ikutlah yang di tengah perjalanan itu bergabung lagi, berarti ada berapa Bu? 700-an. Begitu sampai ke kota Madinah, yang di Madinah juga ngomongnya apa Bu? Iya makanya coba tunggu di sini tuh kami selamat, tidak ada yang terbunuh. Ya lah ada papangi jeung musuh naoge. Leres Bu? Leres. Kemudian dikumpulkan oleh Rasulullah, maka turunlah tentang sesuatu yang luar biasa. Bahwa ada manusia yang ngomong doang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi ketika disuruh berperang dia tidak berangkat. Ketika Rasulullah memerintahkan maka dia tidak taat. Maka pada saat itu disebut, siapa yang masih mau ikut agamaku maka berkumpul kepadaku, dan yang tidak silahkan minggir keluar dari kota Madinah. Dek babunya anu sisa anak kemarin. Biar apa? Kemudian ada yang bertobat. Ya Rasulullah, mohon maaf, mohon ampun, kan biasa begitu punya namanya. Itu tuh ayat 01, ayat 02, ayat 03 hari itu. 01 mah ngajar daun baheula di dinya, 02 anu di tengah, 03 belum melipat. Gitu ya. Lamun di 00 ya.